Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia di waktu ini, di bulan yang penuh damai dan sukacita, karena seorang Raja telah lahir bagi kita. Kita mau tinggikan, kita mau serahkan hosana bagi Dia, hosana bagi Raja mulia. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia di saat ini. Tinggikan nama-Nya yang kudus, sorak hosana bagi Dia. Oh, hosana bagi nama-Nya, bagi nama-Nya yang kudus. Oh Yesus, Raja damai,
di atas segala raja yang telah lahir bagi kita untuk selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah ada bagi kami, Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, untuk melayakkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan anak-Mu ini ya Tuhan, melalui sabda dan firman-Mu yang akan disampaikan oleh pembawa firman pada pagi hari ini. Kau berkati, Kau urapi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahannya. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita tetap di dalam tema kasih karunia membuat kita menerima janji Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama di dalam satu perikop, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bagaimana seorang keluarga ini menerima janji Tuhan di dalam hidupnya. Kita akan sama-sama baca dari kitab Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala diperintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai ia Yohanes. Engkau akan bersukacita, bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi,
karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, karena kita termasuk orang yang menjadikan hidup kita itu di dalam rencana Allah yang luar biasa. Jika Allah itu memberikan atau mengizinkan banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita, pasti ada suatu rencana yang luar biasa di dalam atau di sebalik peristiwa yang kita alami. Tetapi tantangan itu memang harus ada, dan persoalan-persoalan itu akan muncul supaya kita ini menjadi kuat dan mengandalkan Tuhan sendiri, bukan kekuatan dari dan kepintaran kita. Setiap hari kita menantikan janji Tuhan, dan terkadang kita pun tidak sadar bahwa kita ini sudah menerima janji Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang menantikan janji Tuhan itu, menantikan dalam waktu yang lama, tidak kita sadari bahwa janji Tuhan itu sudah kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop yang kita baca, yaitu Imam Zakaria dan istrinya Elisabet, ia adalah merindukan sebuah keturunan. Ketika akhirnya dia sampai memasuki usia lanjut usia, belum nampak janji Tuhan itu terbukti di dalam kehidupannya. Dan akhirnya Tuhan itu melakukan mengaruniakan seorang anak di usia mereka yang sudah tua. Apapun yang mereka lakukan, dia menantikan sebuah janji Tuhan. Dan Tuhan itu, jikalau sudah berjanji, itu pasti akan menggenapi. Hanya waktunya Tuhan, bukanlah waktu kita. Dan Tuhan tidak bisa kita perintah untuk menepati janji itu seperti waktu yang kita minta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari beberapa hal. Mengapa Zakaria dan Elisabet itu menerima janji Tuhan? Kita akan lihat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Satu hal, syarat yang harus kita lakukan ketika kita mau atau berhak atau akan mendapatkan sebuah janji Tuhan. Janji Tuhan itu akan ditepati atau kita mengalami janji itu. Syarat yang pertama adalah kita tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari Lukas 1 ayat yang ke-6. Di situ dijelaskan bahwa keduanya ini adalah pasangan suami istri, yaitu Zakaria dan Elisabet. Sampai dengan usia mereka lanjut, Zakaria dan Elisabet menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Hidup kudus bukan berarti hidup bersih, jujur, tulus saja, dan hidup itu mungkin hanya menurut aturan-aturan manusia, tetapi hidup kudus adalah menurut segala perintah dan ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Di tengah-tengah tantangan, kemungkinan apa yang sedang kita alami
anak-anak Tuhan, seringkali kita juga digoda dan untuk kompromi dengan tindakan-tindakan yang tidak disukai Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana cara hidup Zakaria dan Elisabet tetap menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan, sehingga di situ dikatakan tidak bercacat. Ini adalah bagaimana kita itu akan menerima janji Tuhan, yaitu dengan hidup kudus di dalam Tuhan, menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari kehidupan Zakaria dan Elisabet, yaitu hidup setia di dalam Tuhan. Elisabet adalah Zakaria dan Elisabet itu adalah keturunan Harun, keturunan imam. Dan hingga lanjut usia tidak memiliki anak. Ini adalah satu hal mungkin bisa menjadi hal yang tidak mengenakkan di dalam hidup mereka, karena mereka dianggap mandul, tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi Zakaria dan Elisabet sebagai hamba Tuhan, walaupun tidak memiliki anak, dia tetap melakukan tugas panggilannya dengan setia. Seperti yang tertulis di dalam ayat 1, Lukas 1 ayat yang ke-9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Satu hal yang luar biasa, Zakaria dan Elisabet tetap setia di dalam Tuhan. Mereka tidak kecewa kepada Tuhan, mereka tidak mengutuk kepada Tuhan, mereka tidak bersungut-sungut, tetapi dia tetap setia menjalankan tugas panggilannya sebagai hamba Tuhan. Ini adalah satu hal yang bisa kita pelajari, bagaimana hidup Zakaria dan Elisabet di dalam pelayanannya, yaitu setia di dalam Tuhan. Hal yang berikutnya yang kita bisa ambil dari kehidupan Zakaria dan Elisabet yang sudah kita baca di dalam perikop tadi, yaitu kita bisa melihat bagaimana hubungan Zakaria di dalam pelayanannya, yaitu tetap intim di dalam Tuhan. Ketika kita melihat atau membaca dalam ayat 9 dikatakan di situ Zakaria masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Zakaria menjalankan bagiannya, yaitu menjaga keintiman dengan Tuhan, di mana ruang Maha Kudus dalam bait suci adalah ruangan yang sangat pribadi, di mana Tuhan berhubungan secara khusus dengan umatnya. Yang dalam ini adalah ketika dilakukan di dalam konteks perjanjian lama. Dan membakar ukupan artinya adalah mempersembahkan doa, puji-pujian, penyembahan yang ia lakukan, yang Zakaria lakukan, berikan kepada Tuhan di dalam ruang tersebut. Dan di situ ia mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Dia mengalami hal yang menunjukkan bahwa keintiman hidup di dalam kehidupan Zakaria secara pribadi, ia adalah memiliki hubungan yang intim di dalam Tuhan. Kita bisa menyerahkan kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah, meninggikan namanya. Kalau kita ini memiliki keintiman dengan Tuhan, akan melahirkan ide-ide yang merupakan jawaban dari Tuhan, yang merupakan hasil jawaban itu adalah pergumulan-pergumulan hidup kita. Sama halnya ketika Zakaria bertugas, ia mendapatkan sebuah jawaban dari janji Tuhan di dalam hidupnya. Nah, berarti Zakaria ini adalah memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Hal yang berikutnya yang kita bisa pelajari dari kehidupan Zakaria,
Walaupun Zakaria itu adalah setia, walaupun Zakaria ini adalah memiliki hubungan intim yang luar biasa di dalam Tuhan, walaupun Zakaria ini juga memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan, tetapi ingat bahwa Zakaria juga manusia biasa, manusia yang pernah lemah di dalam kepercayaannya. Zakaria tidak percaya akan perkataan malaikat Tuhan. Tetapi ingat bahwa ketika Zakaria tidak percaya, malaikat Tuhan memberikan satu penguatan akan ketidakpercayaan, sehingga kembali iman dari Zakaria ini menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering juga mengalami hal yang sama apa yang dialami oleh Zakaria. Kita sering tidak percaya, atau mungkinkah apakah ini benar yang dikatakan Tuhan? Mari kita seperti Zakaria kembali mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau kita ingin mengalami janji Tuhan itu nyata di dalam hidupnya, di dalam hidup kita ingin mengalami bahwa janji Tuhan itu ada dan terjadi di dalam hidup kita, mari kita hidup kudus seperti sama yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet. Dan kita tetap setia melakukan panggilan yang dipanggil oleh Tuhan, apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Mari kita bangun hubungan yang intim bersama Tuhan sehingga janji itu nyata. Dan ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, mari kita ingat bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan kasih karunia yang kita terima melalui Roh Kudus akan menguatkan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak hal yang mengganggu di dalam kehidupan kita, membuat kita lemah, membuat kita ini ngelukro, membuat kita ini mungkin bergeser dari kepercayaan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu selalu menolong, Tuhan itu selalu menyertai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ada 4 hal yang kita teladani dari hidup Zakaria, sehingga kita bisa memasuki hari ini dan hari-hari ke depan penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah berikan firman itu kepada kami Tuhan. Biarlah kami juga meneladani bagaimana hidup Zakaria di dalam kehidupan kami, untuk hidup kudus, hidup yang setia, hidup yang mengandalkan Engkau, dan Tuhan sendiri yang memberikan tuntunan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan semakin hari berhubungan dengan intim kepada Tuhan melalui firman-Mu. Kami bangun hubungan itu Tuhan, dan penuh dengan kepercayaan. Tuhan, ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, Engkau akan menguatkan kami, sehingga kami mampu untuk menerima janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini di dalam memasuki segala aktivitas di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.